Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutakassirah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahlid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi al-anjamiz zahirah. Amma ba'du. Mari kita sama-sama menghayati daripada membaca salawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bersama ya. Sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأول مقتحم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب خير الخلق كلهم يا رب اغفر لنا ما مضى يا واسع يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم واصدق القائلين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أقول أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, wabil khusus para pengurus Masjid Rawdatul Jannah dan juga para sesepuh, seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah ceria ini kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberi kesempatan untuk taklim, menambah ilmu-ilmu agama untuk memantapkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW sebagai karakter forming umat Islam sedunia, membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, alam yang gelap gulita menjadi alam terang benderang seperti yang kita rasakan ini. Itu berkat perjuangan Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga melimpah kepada keluarganya, sahabatnya, termasuk pengikut-pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semuanya, amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah yang berbahagia, pada pagi hari ini kita
masih sedikit membahas tentang ibadah kurban. Kurban itu asal kata qoroba yaqrobu kurbanan. Qoroba yaqrobu kurbanan. Secara bahasa, qurban itu artinya mendekat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub, mendekat. Teman akrab, teman dekat. Jadi asal kata qurba yaqrabu qurbanan. Teman akrab, oh itu teman akrab saya. Bahasa Arab pastinya akrab, teman akrab. Di Indonesia kan akrab, ya, dekat. Kurban tentu ada makna yang tersurat dan tersirat di dalamnya. Perintah Allah, inna atainakal kausar, sesungguhnya telah aku berikan kepadamu adalah kenikmatan yang luar biasa. Bagikan telaga Kausar, telaga yang di bawahnya mengalir air putih bersih, putihnya melebihi daripada air susu, rasanya manis melebihi madu. Telaga Kausar. Setelah diberikan kenikmatan, fasalli li rabbika, salatlah engkau untuk menyembah Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Itu kata-kata wanhar itu berkurbanlah. Kenapa kurban itu mesti hewannya adalah masih hidup, bukan yang sudah dipotong sama jagal yang dijual di pasar? Kalau kita mau beli sekilo 100.000, maka kalau 3,5 juta itu berapa kilo itu? 35 kilo daging semua, nggak pakai tulang, kulitnya nggak ada, kotorannya nggak ada. 35 kilo daging semua. Ternyata bukan hanya sekedar daging yang harus dibagikan kepada sesama manusia. Sebagai ibadah sosial yang luar biasa, hablum minan nas, hubungan antara manusia dengan manusia, saling membantu, saling menyenangkan. Bahkan kita sering sebenarnya makan daging, tetapi ketika itu dapat dagingnya daging dari kurban, itu rasanya beda, seneng gitu, karena nggak beli. Ya, bahkan ada lagi yang lebih puas lagi, ngumpulin daging banyak dapat, tapi dibagikan lagi untuk orang lain. Nah, itu kesenangan yang tiada tara, sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Dapat daging, ya, bagikan kepada yang lain. Alhamdulillah. Seperti Pak Edi misalnya, dia bagiannya banyak, berapa bungkus sekian, tapi bukan untuk pribadi, untuk dibagikan kepada yang lain. Para khotib-khotib yang di sini, alhamdulillah kebagian. Nah, di sini kenapa mesti binatangnya yang hidup? Karena ada maksud tertentu, yaitu ketika seseorang itu berkurban, disembelih, dipotong, dibunuh, dimatikan hewannya itu, maka ini sebuah gambaran seseorang menyembelih, membunuh, mematikan sifat hewani yang ada pada diri kita. Gitu Pak. Kalau yang di pasar kan sudah mati, sudah disembelih sama tukang jagal, niatnya disembelih untuk dijual. Tetapi kurban niatnya adalah kita, atas nama kita,
Ini supaya apa? Supaya kita yang berkurban maupun yang lainnya mengambil pelajaran bahwa kurban itu adalah menyembelih, membunuh daripada sifat binatang yang ada pada diri kita, yang kadang-kadang kita lebih puas daripada binatang. Sepuas-puas harimau nggak pernah makan anaknya sendiri, tetapi manusia bisa jadi itu akan makan anak sendiri. Nauzubillah min zalik. Ketika otak kita, akal kita masih bisa digunakan dengan akal yang sehat dan mulut masih bisa dipercaya amanah, maka itu sudah jelas bahwa ini adalah manusia. Dalam ilmu mantik dikatakan al-insanu hayawanun natik, bahwa manusia itu adalah binatang yang bisa berbicara dan bisa berpikir dengan baik. Jadi kalau kita sudah pikirannya ngaco, bicaranya nggak bisa dipegang, nggak amanah, maka itu sudah kembali sifat binatang alias gila. Kalau gila itu tidak lagi wajib untuk menjalankan syariat Islam, puasa nggak wajib, sholat nggak wajib. Karena apa? Akalnya sudah nggak sehat, sudah gila. Itu kembali seperti sifat binatang. Mereka sudah nggak malu, kadang-kadang nggak pakai celana, nggak malu, jalan ke sana kemari. Kenapa? Sudah nggak bisa dikendalikan. Nah, yang seperti itu bisa terjadi pada diri manusia. Maka manusia berharga karena akalnya sehat, bicaranya benar. Kalau bicaranya bohong, sudah nggak dipercaya, nggak dihormati. Akalnya jahat, nggak dihormati. Itu. Nah, disinilah orang yang berkurban hendaknya mengambil hikmah. Kita juga semuanya panitia yang melihat, yang mendapatkan bagian kurban, mengambil hikmah itu agar apa? Sombong, angkuh, mau menang sendiri ya Pak ya. Kalau binatang mau menang sendiri, itu istri siapa juga nggak tahu. Kalau bebek lakinya 1, perempuannya sampai 40 ya Pak, Masya Allah. Nggak pakai akad nikah dia. Ya. Nah, kalau manusia sudah nggak berakal, bisa begitu Pak, bisa begitu. Maka alhamdulillah kita bersyukur ketika kita masih punya akal sehat dan kita masih bisa mengendalikan hawa nafsu kita untuk bisa bicara dengan baik dan benar. Bersyukur alhamdulillah. Ya gitu. Nah, ini orang kurban nggak boleh dicicil. Maksudnya apa? Cara motongnya apa? An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu dibkhun yadbahuhu fa idza uhalla hilalu dzil hijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhi. Kita mau korban sapi. Kalau hari ini hari tanggal 10 Zulhijjah, rasanya nggak habis nih sapi. Sekarang kita korban buntutnya dulu deh dipotong, sama torpedonya dipotong untuk dimakan sehari. Besok lain lagi punuknya dipotong, besok lagi kupingnya. Nah, ini nggak boleh. Dilarang memotong binatang sedikit demi sedikit yang mau dikurbankan. Dipotong bulunya pun jangan, bulunya jangan, biarin. Makanya banyak yang serang kambing domba, bulunya banyak tuh, gembel itu kan. Nah, setiap bulu itu akan menjadi saksi nanti di akhirat.
Nah, kambing Jawa juga bulunya banyak juga, cuma nggak panjang, tapi jumlahnya juga banyak. Ya. Itu akan menjadi sanksi. Rambutnya jangan dipotong, kukunya jangan dipotong. Justru orang yang mau berkurban malah sebelumnya sunnah memotong kuku, tetapi hewan yang mau dikurbankan sebelum disembelih tidak boleh disakiti, intinya begitu. Dipotong buntutnya doang kan sakit, nggak mati tapi sakit. Menggunakan golok yang tumpul aja nggak boleh, harus yang tajam, apalagi dipotongnya sedikit-sedikit, buntutnya dulu atau kakinya dulu sebelah, nanti besok kaki lagi sebelah lagi. Ya Allah, jangan sampai. Hewan yang menjadi kurban adalah dia senang dan bahagia. Silakan Pak, minum Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masih hari tasyrik. Ada 5 hari yang haram untuk berpuasa. Halo, Ibu? Ada 5 hari yang haram untuk dipuasain. 1 tahun 5 hari. Padahal puasa kan bagus, tapi haram. 1, Idul Fitri haram puasa, hari raya Idul Fitri. 2, hari raya Idul Adha. 3, setelah hari Idul Adha, hari tasyrik, 3 hari, tanggal 11 Zulhijjah, 12 dan 13. Kamis kemarin kita lebaran, Jumatnya 1 tasyrik, Sabtu tasyrik, nah Minggu masih juga tasyrik. Jadi takbirnya sampai hari Minggu masih itu hari tasyrik. Dilarang untuk berpuasa, haram hukumnya. Yang meyakini bahwa tanggal 10 Zulhijjahnya hari Kamis sampai hari Minggu haramnya. Yang meyakini lebarannya hari Rabu, maka sampai hari Sabtu ini hari tasyriknya. Begitu. Oh, kalau begitu berarti gak perlu itu, karena keyakinannya masing-masing, cara menghitungnya masing-masing. Maka silahkan Anda menggunakan pendapat Anda, kita menggunakan pendapat kita, atau mengikuti yang bertanggung jawab, pemerintah misalnya. Jadi orang yang puasa dahrun itu artinya tahun, puasa setahun full di pesantren Tegalrejo, Magelang. Pertama saya pesantren di sana, ikut kakak saya yang pertama. Di situ kalau sudah 3 tahun dianjurkan untuk puasa setahun penuh. 3 tahun malah puasanya. Artinya 1 tahun itu hanya 5 hari nggak puasa. Di samping itu makannya nggak boleh makan yang berasal dari beras. Nggak boleh makan lontong, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan apa gitu. Jadi selain dari beras, roti boleh, dari gandum boleh, dari jagung cantel boleh, dari jagung boleh, dari ubi boleh, kemudian singkong boleh. Pokoknya yang terbuat dari singkong, apa itu patinya atau apa namanya, pokoknya semuanya. Kalau dalam bahasa Jawa ada namanya gatot, ada namanya oyek, tiwul, itu boleh gitu. Bahkan
Ada lagi yang disebut namanya bulgur. Bulgur itu sebetulnya makanan kuda, makanan binatang, tapi enak dimakan, dimasak seperti nasi. Saya baru 1 tahun 2 tahun suruh seperti itu, nggak kuat Pak. Cuma kuat berapa? 4 bulan kalau nggak salah. 4 bulan nggak makan nasi seperti itu. Saya mikir saya belum bisa apa-apa nih, suruh prihatin begini nih, repot nih. Akhirnya saya pindah pesantren ke Kebumen itu, daerahnya Pak Dasimin di Lirap itu, khusus ilmu alat nahwu sorong. Saya di sana belum bisa apa-apa. Nah, kakak saya kan sudah dari Lirap baru ke sana, saya langsung ke sana. Jadi tukeran, saya pindah ke Kebumen 3 tahun. Begitu sudah 3 tahun, pindah lagi ke Jawa Timur. Jadi di pesantren begitu Pak, untuk melatih kalau kita ini hidup kadang-kadang sulit ekonominya. Kalau jadi orang kaya mah enak, tapi giliran jadi orang miskin itu sudah biasa. Dilatih begitu sudah biasa. Biasa. Nggak makan nasi, makan yang lain juga bisa gitu. Jadi kurban tidak boleh dicicil. Jangan dipotong kukunya dulu sebelum disembelih. Jangan dipotong bulunya dulu sebelum disembelih. Jangan dipotong kupingnya ataupun buntutnya sebelum disembelih. Ya. Hari ini ada 3 bahasan. Pertama itu kurban, yang kedua bukan. Yang kedua itu makruh hukumnya duduk ngaji kayak gini ataupun dengerin khatib di mimbar di hari Jumat, sementara kita mendekap lutut Pak. Gimana coba duduknya mendekap lutut tuh? Kayak begini nih. Kayak begini nih. Nah, baik dua-duanya ataupun satu, dengerin khutbah, dengerin ngaji kayak begini nih. Nah, ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Makruh itu bagaimana? Dijalanin itu dibenci Allah. Dosa enggak dosa. Tapi kalau kebanyakan karena itu perbuatan yang dibenci, enggak disukai Allah, kan lama-lama jadi gede. Dari kecil jadi besar. Iya, dibenci gitu. Ayat cerai kan begitu. Cerai itu boleh, tapi itu makruh. Kenapa? Ya dilarang, dibenci Allah. Janganlah lakukan itu. Nah, makanya ada P4 dulu ya. Sekarang nggak ada. Kemudian juga kita ada lagi, tangan kita itu jangan sering-sering begini. Nah, ini makruh juga. Kalau bisa begini aja atau begini. Tangan yang jari kanan di luar, jari kiri di dalam. Ibu-ibu ngelihat nggak kalau saya begini, Bu? Hah? Ngelihat, Bu? Berarti ngintip ibu itu. Oh, saya nggak ngelihat ibu, kok ibu bisa ngelihat saya begini? Ngintip ya. Ya kalau dicek gitu kayak Pak, dising-singkan dikit kan bisa itu. Jadi jangan begini. Ini membentuk kayak kepala anjing. Ini dilarang. Makruh hukumnya, bukan berdosa besar, bukan, makruh hukumnya. Orang tua juga melarang juga kita berpayungan tangan, payung tangan. Tangannya ditaruh di atas kepala begini. Pabali ya.
Karena kalau begini memberi kesempatan kita itu untuk melamun, memberi kesempatan kita itu menghayal. Ada khayalan kalau begini, sebuah kesedihan, lambang kesedihan adalah seperti ini. Buat apa kita sedih? Nah kan, ya, kita harus, nggak boleh kita bersedih terus berkepanjangan. Ada kalanya sedih tapi cukup, harus bisa membatasi. Nggak boleh berlarut-larut kesedihan, nggak boleh. Berpangku tangan, ya, itu gambaran orang yang ngelamun, gambaran orang yang menghayal. Karena khayalan, khoyali, ya, khoyali kosong, khoyali itu kosong. Takhalli, ya kan? Tajalli, takhalli, khoyal, kosong, pikiran kosong, gampang kemasukan setan. Gampang kesurupan. Paling demen setan kalau ada orang yang senang menghayal. Kerja nggak dapat ngelamar kerja, nggak ada, susah sekali begini. Menghayal terus, khayal. Khayalan banyak tinggi pada akhirnya adalah berbahaya. Kita harus proaktif, jangan memberikan peluang untuk menghayal atau ngelamun. Ibu-ibu juga begitu, jangan gampang ngelamun ya Bu. Nah, ini yang kedua, bahasan yang kedua. Bahasan yang ketiga yaitu dilarang kita bersumpah selain Allah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah Ta'ala yanhakum, sesungguhnya Allah Ta'ala mencegah anda semua antakhlifu bi abaikum, bersumpah dengan bapak atau nenekmu atas nama nenek moyang. Faman kana halifan falyahlif billah, siapa orangnya? Saya kalau ngomong barang siapa nanti pada mikir. Jadi mankana sebenarnya artinya barang siapa. Saya ganti dengan siapa orangnya gitu. Nanti kalau barang siapa tuh. Nah, faman kana khalifan falyahlif, siapa orangnya yang bersumpah, maka bersumpahlah billahi dengan menyebut asma Allah, dengan menyebut Allah. Aw liyasmut, atau lebih baik diam daripada sumpah. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fi sahih, dalam hadis yang sahih, faman kana halifan, siapa orangnya yang bersumpah, fala yahlifu illa billah, maka jangan sampai bersumpah selain nama Allah. Aw liyaskut, atau lebih baik diam. Nah, kita kadang-kadang bersumpah itu berlebihan karena memang tidak melakukan atau agar kita menyelamatkan diri. Ya, saya bersumpah bisa bergeledek kalau saya melakukan itu. Ini nggak boleh saya bergeledek, Pak. Jangan. Saya bersumpah nggak usah dikasih rizki. Astagfirullahaladzim. Ini lebih parah lagi. Saya bersumpah nggak bisa bangun dari tempat duduk saya kalau saya melakukan itu. La ilaha illallah. Jangan. Nggak boleh begitu. Sumpah itu sebuah kalimat yang doa. Maka tidak boleh sumpah dengan makhluk. Ada dulu sesembahan orang kafir, arca namanya Uzza, Lata, Manata. Ini raja-rajanya patung Uzza, Lata, Manata. Kalau dia sumpah demi Uzza atau demi Lata, demi patung Lata itu, nggak boleh. Ada sighot, artinya apa?
kalimat sumpah boleh menggunakan huruf ba digandeng dengan Allah menjadi billahi, atau dengan huruf ta tallahi, atau dengan huruf waw wallahi. Nah itu wallahi, demi Allah. Biasanya kita yang banyak pakai waw ya, maka wawunya itu wawu qasam namanya. Ada wawu ataf menyambung dengan kalimat sebelumnya, itu namanya wawu ataf ya. Ada wawu qasam, wawu untuk sumpah. Wallahi, demi Allah. Billahi, demi Allah. Tallahi, juga demi Allah. Demi malaikat juga nggak boleh. Demi Rasulullah juga nggak boleh. Itu Rasul juga makhluk Allah. Pokoknya demi alam jagat raya ini nggak boleh. Apalagi demi langit dan bumi aku bersumpah tak mungkin lagi. Aduh, itu Pak Edi itu nggak boleh. Ya. Demi langit dan bumi aku bersumpah. Ya. Jangan. Jadi kalau demi adalah demi Allah. Orang bersumpah itu di bawah Quran. Nah ini namanya sumpah. Di belakangnya begini. Yang orang non muslim ya pakai kitab sucinya Injil ya Injil. Yang orang Islam pakai Al-Quran. Ya. Kemudian ada lagi orang bersumpah ini bari'un minal Islam, demi Allah saya keluar dari Islam kalau saya melakukan itu. Fa in kana kadziban fa huwa kama qala wa in kana shadiqan fala yarji'a ilal Islam saliman. Murtad kok buat main-main. Kalau saya melakukan itu saya keluar dari agama Islam. Jika ini terjadi, baik itu bohong atau sungguhan, maka itu tidak akan kembali kepada Islam yang selamat. Gak boleh. Jangan main-main dengan sumpah. Bagaimana dengan sumpah pocong? Nah, pertanyaannya bagaimana sumpah pocong? Di dalam Islam tidak ada dasarnya sumpah pocong. Gak ada. Kenapa sampai melakukan seperti itu? Ya supaya orang itu yakin betul. Kalau hanya sumpah di bawah Quran mungkin masih belum yakin, maka sumpah pocong sampai dibungkus pakai kain kafan. Nah, terjadi seperti itu untuk meyakinkan seseorang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahlif bi ghairillahi, jangan kau bersumpah selain nama Allah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man khalafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Siapa orangnya yang bersumpah dengan selain asma Allah, maka dia betul-betul kafir atau syirik, musyrik. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Jadi orang yang bersumpah tidak dengan nama Allah maka disebut kafir atau syirik. Sementara ulama menafsirkan ini maksud kafir dan syirik di situ supaya jangan dilakukan sumpah palsu gitu. Jangan dilakukan. Kemudian sampai perbandingannya dengan ketika itu Rasulullah pernah mengatakan arya'u syirkun. Riya itu adalah syirik. Nah, itu artinya sebuah larangan yang sangat ketat. Walaupun bukan menjadi syirik beneran, tetapi itu
larangan yang cukup larangan keras. Nah, disinilah bapak-bapak, kita perlu dalam kehidupan kita ini apa yang belum pas dengan ajaran Islam, mari kita luruskan. Ya, kita luruskan. Seperti latah. Latah itu awalnya kadang-kadang hanya kepingin cari perhatian. Cari perhatian awalnya. Lama-lama keterusan. Nah, kalau sudah keterusan, yang keluar dari latah itu kadang-kadang kagak jelas, bahkan malu-maluin. Ekon, ci. Mendingan kalau bakalannya ci. Kadang-kadang belakangnya bukan ci. Nah, ya Allah, ya amplop, ya amplop, ya Allah, ya amplop, ya. Dikagetin, iya. Copot. Nah, copot. Gantilah itu kalimat-kalimat itu dengan yang bernilaikan pahala. Itu kaget, astagfirullahaladzim. Nah, ganti itu yang tadinya copot diganti astagfirullahaladzim. Ganti dengan yang berpahala. Begitu kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada anak jatuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu refleks. Jadi akhlak itu menurut Imam Al-Ghazali adalah sesuatu yang memang itu keluar dari hati nurani yang sangat mendalam, lebih tinggi, lebih jauh ketimbang yang dalam sekolahan itu tata krama atau Pak ya? Budi pekerti. Nah, budi pekerti itu lebih cenderung kepada fisik luar, hatinya nggak masuk. Itu budi pekerti. Ada orang itu santun banget, ngomongnya enak, halus banget, tapi hatinya kadang-kadang jahat. Nah, ngomongnya enak, menarik, tapi jahat hatinya. Ya. Bisa jadi begitu. Nah, kalau akhlak itu memang luar dalam, dari hati nurani yang sangat mendalam, tulus, ikhlas. Ya, itu akhlak. Oh, orang itu akhlaknya baik. Itu berarti dalamnya, hatinya baik, ucapannya baik, perilakunya juga baik. Kalau budi pekerti, perilaku dan ucapan, hatinya belum tentu. Itu bedanya sedikit tuh. Ya jauh, bukan sedikit, jauh. Karena akhlakul karimah itu, akhlak yang mulia itu tumbuh dari hati nurani yang tulus dan ikhlas. Maka ketika orang itu kaget, keluarnya astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa sih mesti begitu ya? Ya, ada peristiwa yang mengagetkan, mengejutkan, dia istighfar. Karena apa? Akhlaknya baik. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa sih mesti kejadian begitu? Ya, kita mengambil hikmahnya saja dah. Ya, itu mudah-mudahan ini. Tapi kalau kita itu hanya budi pekerti yang kita miliki, ada kejadian yang mengagetkan begitu, ya, walaupun depannya ya Allah atau ya ampun, ada-ada aja ya, kayak gitu, gimana sih nih? Nah, sialan bener, ujung-ujungnya begitu tuh, sialan bener. Depannya sudah ya Allah atau ya ampun udah, tapi belakangnya gak mau mengambil hikmah. Ya ampun, ya Allah, gimana sih bisa begitu nih. Ah, ini nih belum sadar ini. Jadi itu harus kita sekarang dikemas agar akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Apapun yang terjadi tidak mungkin tanpa seizin Allah. Itu penting. Apapun yang terjadi pada diri kita tidak mungkin tanpa seizin Allah.
Saya kayak apa, kepenginnya nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, dapatnya nomor 4. Itu izin Allah. Udah, ya sudah. Permintaan sudah aku ajukan, permohonan sudah aku sampaikan. Nomor 4. Tuh. Jadi kalau rezeki juga dicari begitu juga, Pak. Harapan kita 10, ternyata yang didapat cuma 3. Oh, ini. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Mungkin kalau aku dikasih 10, kebanyakan dikasih semua, setiap permintaan, setiap permohonan dikasih, timbul rasa sombong. Saya berdoa, ternyata alhamdulillah Allah kasih. Saya minta begini, Allah kasih. Saya minta begini, Allah kasih. Jadi permintaan itu memang Allah kasih, tetapi tidak sesuai. Ada yang kalanya sesuai dengan permintaan kita, ada yang kalanya separohnya, ada yang kalanya diganti dengan yang lebih baik. Ada kalanya diganti yang lebih baik, atau diganti yang sesuai. Kita minta A dikasih B, seolah-olah kayak nggak dikabulin. Saya udah capek-capek sholat malam hari ya, tahajud ya, sholat duha, udah mohon kepada Allah, kayaknya kok permohonan saya ditolak terus, belum ada yang dikabulin. Ingat-ingat itu, ingat-ingat itu. Selama ini Bapak Ibu nggak pernah kelaparan. Selama ini Bapak Ibu ada kebutuhan apa juga, ya cukup-cukup aja. Itulah pemberian Allah yang sesuai. Itulah pemberian Allah yang sejatinya memang itu adalah milik kita. Tapi kita harus minta terus. Kalau kita nggak doa, nggak minta, sombong jadinya. Allah kasih apa itu urusan Allah. Mau dikasih hijau, merah, kuning, semua terserah Allah. Tapi kita mohon yang terbaik. Dan jangan memaksa Allah. Jangan mendikte dan memaksa Allah. Contoh misalnya, ya Allah, mudah-mudahan saya jadi DPRD ya Allah. Mudah-mudahan gitu. Iya, dari partai PKB saya kok nomor 4 ya Allah. Sekiranya itu akan menjadi fitnah dan akan menjadi koruptor nanti, mendingan gak usah jadi. Dari sekarang sudah minta begitu. Tapi itu kalau lebih bermanfaat ya Allah. Sekiranya tidak bermanfaat, bahkan akan madorot, gak usah jadilah ya Allah. Itu mengenai begitu. Doa, ya Allah saya kepingin jadi pegawai negeri ya Allah, saya ikutin ujiannya. Tapi sekiranya nanti akan berbahaya dan engkau tidak meridhoi ya Allah, lebih baik tidak usah lulus ujiannya. Ada tawakalnya Pak. Ketika kita gagal gak stres. Ketika gagal gak stres. Tapi kalau kita seakan-akan memaksa Allah harus mengikuti kemauan kita, stres. Allah harus mengikuti kemauan kita, kita bisa stres. Kita mohon kepada Allah sesuai dengan keinginan kita, Allah berikan apa kita terima. Karena di awal kita sudah pasang tawakal. Itu. Disitulah penyeimbang pikiran kita. Kenapa sih Allah saya kok dikasih ujian bertubi-tubi ya Allah? Orang lain pada enak banget ya Allah, duit banyak, rumah gede ya kan, mobil mewah. Kenapa saya seperti ini? Ini perlu kita bersyukur. Bapak masih bisa jalan kaki, masih sehat, sementara orang lain ada yang jalannya kakinya cuma 1. Ada yang sekarang berbaring di tempat tidur, lihat di rumah sakit penuh. Tapi Bapak sehat bisa ngaji, alhamdulillah. Kembali. Baik, mungkin ada yang mau bertanya dan sebelumnya Bapak-bapak yang saya hormati, saya insya Allah seminggu lagi akan punya hajat. Maka mohon bantuan doa restunya pada bapak-bapak. Mudah-mudahan hajat saya untuk menikahkan anak saya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apapun, termasuk cukup biayanya mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Kita mau syukuran. Andai kan ada yang nggak kebagian undangan, mungkin ada yang lewat RT lingkungan,
Ini dibagi tapi yang ada saja. Kalau mungkin ada yang kekebalan, kok saya nggak diundang? Mungkin ada yang lewat ibunya, ada yang lewat Al-Ikhlas, grup Al-Ikhlas, ada yang datang lain. Tanggal 9 tempatnya di Masjid Agung Al-Barkah. Tempatnya karena sempit, jadi mungkin yang diundang nggak banyak-banyak, Pak. Kalau tempatnya luas, itu tempatnya sempit, jadi ya terbatas lah, begitu bahasanya tempatnya. Karena saya orang dewan masjid, ditawarin untuk di masjid begitu, Masjid Agung, di masjid saja ya sudah. Itulah antara lain. Mungkin ada pertanyaan, silakan Pak yang mau bertanya. Yo. Ini udah dibagi belum nih? Lagi Mas Sato? Lagi beredar. Ya. Ya. Bagian mudohi para kurban ini. Kalau di Mekah kan yang kurban itu sejak tanggal 1 Dzulhijjah sudah dilarang memotong kuku dan mencukur bulu-bulu, baik bulu yang udah kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Nah, itu jangan ngomong yang di bawah ya. Maksud saya dapat keterangan dari Ustaz di sini bahwa saya maksud itu dari Mekah. Jika di sini kurban terpenuhi yang ada di Indonesia nggak perlu pakai potong kuku atau potong bulu-bulu atau potong rambut sekalipun. Nah itu rambut yang di dalam itu bagaimana hadisnya dan kira-kira mana yang benar nih? Karena saya kira para pemuda kemarin lupa atau mungkin nggak tahu ya, karena sudah kumis dia sudah panjang, banyak yang dipotong 10 hari kan. Iya. Jadi kalau kita potong mati atau gimana? Untuk pengobatnya itu Abdullah betul. Ya, terima kasih. Baik. Jadi yang dimaksud itu adalah itu sunnah. Sunnah ngimbangin hadis ini. Kalau kita yang mau berkorban malah sunnah dipotong, ya bulunya maupun rambutnya atau apa kukunya, tapi yang mau hewan yang mau dikurbankan jangan dipotong. Nah, supaya ingat kalau kitanya malah disunahkan mau motong, tapi hewannya jangan dipotong, rambutnya biarin apa adanya begitu, kukunya juga biarin panjang begitu. Nah kitanya yang mudhohi, orang yang berkurban justru disunahkan potong. Kalau nggak dijalani lupa, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, itu sunnah itu tadi. Ada yang lain? Bukan itu bahasa Arab. Berarti kalau kita baca mutan, kita baca syahadat. Allah mengutar agak saya kurang jelas itu. Siapa yang nanya siapa? Coba anunya, mic-nya dibawa ke sana. Yang lain sambil mempersiapkan pertanyaan. Lebih banyak yang nanya, saya lebih senang. Silakan. Assalamualaikum. Bahasa Mekah itu. Tunggu. Ini dengan Bapak siapa? Mahmudin. Oh iya. Ya, Mahmudin. Istrinya siapa namanya? Ayo silakan. Saya mau tanya bahasa murtad, Pak. Itu bahasa murtad itu bahasa Arab. Itu apa mengenai keluar dari agama? Yang dekat Pak, ya kurang jelas. Bahasa murtad itu bahasa Arab apa gitu apa tapi keluar dari agama Allah. Tapi kita baca syahadat. Itu Allah mengampuni lah. Murtad itu bahasa Arab. Bahasa murtad itu bahasa Arab apa bahasa. Saya memang sudah agak berkurang barangkali pendengaran saya. Pelan-pelan diulangi coba. Murtad. Oh, murtad. Iya. Keluar dari agama. Kita baca syahadat. Allah mengampuni. Oh iya. Baik. Murtad itu keluar dari agama Islam. Maka supaya masuk lagi, baca syahadat lagi. Kata-kata murtad itu kadang-kadang, makanya kita itu kalau mau sholat baca syahadat. Di samping baca surat Al-Falaq, An-Nas, bukan Al-Falaq, An-Nas.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ya, baca. Khawatir kalau kita ada ucapan-ucapan yang bikin murtad, bikin keluar dari agama Islam. Murtad sudah menjadi bahasa Arab dan menjadi bahasa Indonesia. Jadi ada bahasa Arab yang baku menjadi bahasa Indonesia, salah satunya itu murtad. Banyak bahasa-bahasa yang mirip-mirip sama. Rus, beras. Rus itu bahasa Arab, beras bahasa Indonesia, beras. Ya. Rice bahasa Inggris, rice beras, nasi, rice itu sama. Rus, rice, beras. Cake, coach, kit. Cat itu bahasa Inggris, kucing, ya. Kit, kitun bahasa Arab, kucing ditambah ingfong di belakangnya bahasa Indonesia. Kucing jadinya, ya. Cat, kit, kuc. Ya, jadi itu tadi. Bagaimana supaya kita kembali Islam lagi, baca syahadat lagi. Iya. Kadang begini contoh yang kita nggak terasa. Yang nggak terasa kita murtad nih. Saya sudah rajin sholat, ngaji rajin, tapi miskin terus ya. Kalau gitu Allah nggak adil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ngomong kayak gitu aja itu sudah termasuk murtad itu. Ngomong Allah nggak adil, na'udzubillah min dzalik. Orang yang nggak pernah sholat, hartanya banyak amat, duitnya sampai nggak berseri. Saya rajin sholat pagi, sore, subuh ini, kok miskin terus ya? Kalau gitu Allah nggak adil, murtad itu Pak, keluar dari Islam. Baca lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh. Jadi ya begitu, harus hati-hati. Kita jualan es cendol, sudah dibikin 2 gentong, sudah siap saji, siap jalan. Baru keluar dari rumah, hujan turun. Apa yang terjadi? Sialan ini, Allah kurang ajar nih. Ya Allah Rabbi, terlepas itu, keceplosan. Lalu bagaimana tidak ya? Es cendol udah komplit semuanya, udah dia mau ngejual, hujan turun, musuhnya datang. Logikanya kan gak laku, ini bakalan gak laku. Keceplosan ngomong tanpa terkendali. Sialan banget ini ya Allah, hujan nih, kurang ajar nih. Ini nih kata-kata begitu tuh harus hati-hati, kita gak boleh. Begitu keluar hujan turun, ya Allah, alhamdulillah, ada hikmah apa di balik hujan turun? Ternyata rombongan satu truk berhenti di situ, di depannya beli es cendol semuanya. Padahal hujan habis sampai kurang. Nah, hikmahnya mesti Allah memiliki apa yang terbaik buat kita. Itu begitu. Banyak cerita seperti itu. Ada orang mau bepergian ketinggalan. Awalnya dia itu nyesel, nggak tahu akan akibatnya. Ternyata begitu nggak lama kemudian dengar berita bisnya masuk jurang. Bis nomor sekian adalah masuk jurang. Dia dengar,
berita di TV, ini bis rombongan kita yang mestinya saya ikut, ternyata saya nggak jadi ikut, ketinggalan. Kalau saya ikut, saya sudah ikut masuk jurang. Alhamdulillah ya Allah. Nah ini begitu, bisa begitu. Awalnya kita menolak, tapi ayo kita ambil ada hikmah apa di balik peristiwa. Pasti Allah maha segala-galanya. Ada lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat dalam kehidupan kita itu sehari-hari itu tidak terlepas dengan dunia maya ataupun HP yang lagi trending di masa-masa ini. Mengingat dalam keadaan ini, bolehkah kita dalam berkorban kita posting atau nge-share ke grup-grup apabila kita melaksanakan sesuatu, misalnya berkorban atau memberikan sedekah orang lain, kita upload dengan mengadain kata-kata, contohnya alhamdulillah tahun ini saya bisa berkorban, terus di posting ke grup, terus kadang di ke WhatsApp atau kemana-mana itu, kira-kira itu boleh enggak atau bisa mengurangi pahala kita atau enggak? Ya. Terus dan masalah sedekah kan sekarang kan juga banyak sekarang kalau lagi orang bersedekah kepada orang fakir miskin, kadang kita itu mengupload ke grup ke WhatsApp, terus kita share itu kira-kira banyak mudaratnya atau banyak kejelekannya atau kebaikannya Pak Ustaz? Baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya itu kembali kepada niat kita. Kalau niatnya itu untuk mengajak agar orang itu ikut mengikuti perbuatan yang baik itu seperti kurban maupun sedekah, itu baik. Tapi kalau niat kita itu riya atau pamer, itu yang nggak boleh di share. Cuma kalau ngabarin sama orang tua atau sama saudara, alhamdulillah saya sekarang sudah bisa kurban ya. Mudah-mudahan kurban saya diterima oleh Allah ya. Jadi saya yang di Bekasi sehat walafiat alhamdulillah. Bagaimana yang di kampung? Mudah-mudahan yang di kampung juga ada yang bisa kurban. Enggak apa-apa itu. Ya. Jadi niat kita adalah rasa syukur alhamdulillah kita bisa kurban. Nah, jadi disampaikan kepada yang kenal dengan kita, yang kepada khalayak ramai yang kita nggak kenal, yang ngapain itu? Ya, nanti malah jadi riya, jadi pamer. Nah, tapi kembali lagi kepada niat kita. Gampang-gampang susah memang. Semoga niatnya baik. Orang yang beramal, amal jariah ke masjid, dia kadang-kadang nggak mau disebut namanya hamba Allah. Dan kalau boleh nggak perlu untuk diumumin di masjid. Ya orangnya nggak mau diumumin, namanya nggak mau disebut. Tetapi kita pengurus adalah perlu transparansi. Kalau nggak ada pengumuman nanti dianggap kita korupsi. Kita perlu transparan. Hari ini ada sumbangan sebesar 1 juta dari hamba Allah. Semoga bermanfaat. Bacain Fatihah. Begitu. Udah hamba Allah tapi alamatnya dikasih tahu. Dari hamba Allah RT 7 misalnya. Hamba Allahnya tapi ada RT 7-nya. Alhamdulillah ada bantuan sumbangan sebesar 5 juta dari hamba Allah ya, RT 05. Pahalanya untuk Bapak ini. Ya sebutin gak apa-apa, itu memang urusan panitia. Yang penting jangan sampai ada
amal jariah sebesar 10 juta untuk pembangunan masjid dari hamba Allah. Dianya dengar, langsung nyikut sebelahnya. Tuh kan, apaan? Dengar nggak tuh dari hamba Allah? Iya tadi 10 juta. Siapa ya? Ini nih. Ya kayak gitu juga boleh. Kelihatan sudah nama hamba Allah tapi kita disebut. Tahu nggak tuh tadi 10 juta ya buat pembangunan masjid. Iya hamba Allah siapa itu? Ini. Nah itu namanya riya. Bagus pertanyaannya, terima kasih. Mungkin karena waktunya sudah habis, pada bapak-bapak yang mungkin mau bertanya, ya ditutup dulu ya. Satu lagi, ada? Ya terakhir. Perkenalkan dulu. Ya nama saya mau tanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan khutbah tadi dikatakan bahwa sebelum Rasulullah itu lahir, katakan bahwa di zaman ke-8 dia menuju zaman perang. Berarti kalau begitu sebelumnya itu berarti matahari belum terbit begitu. Yang kedua ini adalah akhlak. Berkaitan dengan akhlak itu memang banyak. Akhlak itu memang susah disampaikan secara jelas, karena memang akhlak itu dalam hati. Contohnya begini, ketika ada lafal-lafal yang memang itu berpahala, kemudian kita lebih senang, yaitu kita itu nyanyi atau karaoke. Padahal lafal-lafal yang kita sampaikan itu adalah berpahala, bertepatan dengan sesuatu yang memang saat itu adalah harus dikumandangkan berupa takbir. Jadi lebih senang itu nyanyi atau karaoke. Itu kira-kira masuk dalam akhlak yang bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan menarik semuanya. Di mukadimah saya, Rasulullah sebagai karakter forming umat Islam sedunia, pembawa risalah dan membawa dari alam kegelapan dari alam terang benderang, itu adalah kata-kata kias, kata-kata majaz. Majaz itu majaz mursal seperti begini. Oh nggak ikut kurban tahun ini, aduh saya kantongnya lagi tipis, dompetnya lagi tipis. Dompetnya kan segitu-gitu juga kan, dompetnya dari dulu segitu aja, tapi dibilang dompetnya tipis, itu artinya duitnya lagi minus, ya. Kalinya besar. Yang besar kalinya apa? Airnya. Airnya karena hujan deras, airnya jadi besar. Kalinya kan segitu-gitu aja. Idza udrikal mahal wa iradatul hal. Ketika diucapkan tempatnya, yang dimaksud adalah yang menempati. Itu majaz mursal. Yang dimaksud dengan alam gelap gulita itu karena ilmu-ilmu agama belum banyak. Jadi yang dipakai adalah ilmu jahiliyah. Abu Jahal itu kan hanya julukan saja. Dia orang pintar, orang cerdas, orang yang hebat sebagai pemimpin, Abu Jahal. Tetapi dikasih nama Abu Jahal karena otaknya, pikirannya, pendapatnya adalah pendapat yang bukan Islami, yang merugikan orang banyak.
Maunya hanya menang sendiri, bagikan hukum rimba, siapa yang kuat, siapa yang menang. Nah, karena seperti itu, Islam itu belum beredar, belum berjalan. Islam dibawa oleh Rasul menjadi terang benderang, seakan-akan manusianya mendapatkan pencerahan, bukan karena terang matahari, tetapi jiwanya terang, jiwanya yang terang. Dari kegelapan dia gelap, nggak tahu hukum mana halal mana haram. Ya, minuman aja semuanya diminum, ya, karena itu dianggap gelap. Abu Jahal dianggap bodoh karena tidak menggunakan hukum-hukum Islam yang baik dan benar. Dibawalah ke alam yang terang benderang, terang hatinya, bukan semata-mata terang di lingkungannya, tapi terang hatinya. Jadi itu yang dimaksud dengan membawa dari alam gelap gulita menuju pada alam yang terang benderang. Yang terang adalah hatinya. Yang kedua, akhlak memang ya, karena itu muncul dari dalam hati. Kemudian kalau antara nyanyi dan melafadzkan sholawat misalnya, yang berpahala adalah kembali kepada selera. Seleranya orang itu seleranya nyanyi. Nah, dan dia juga bisa baca sholawat. Tinggal diimbangi saja, nyanyinya iya, sholawatnya iya, baca Qur'annya iya. Tapi kalau selalu nyanyi terus tapi nggak pernah baca sholawat, padahal suaranya bagus, lah sayang itu. Jadi itu adalah kebiasaan. Nyanyi juga perlu, karena itu menghibur diri kita. Orang senang nyanyi itu adalah nggak gampang stres. Orang yang nggak pernah nyanyi itu gampang marah, gampang stres. Ini maaf ya. Baik itu nyanyi atau renang-renang membaca sholawat, itu ngilangin stres kan. Tapi ya, kan burung itu, kita piara burung, ayam, itu untuk ngilangin stres. Kita maaf, pensiun, nggak miara burung, nggak ada ikan, nggak ada ayam, kemudian dia tuh nggak suka nyanyi. Kalau ada orang nyanyi malah marah. Nah, itu baca salawat, ya itu beku Pak. Jadi cepat marah, stres. Nah, jangan. Kalau memang mau nyanyinya selawat-selawat, kalau mau kiroah, kalau mau nyanyi dangdut, tapi dibatasi di mana tempatnya, kapan, waktunya. Nah, itu harus diatur. Sehingga jangan sembarang tempat kita nyanyi terus ya, itu kelihatan akhlaknya nggak bagus ya. Di masjid nyanyi dangdut. Kalau masih contoh doang tadi begitu ya, demi langit dan bumi ya. Ya. Baik, mungkin itu jawabannya Pak Multazam. Saya rasa cukup Bapak-bapak. Untuk Sabtu yang akan datang libur dulu Pak ya. Saya mungkin sudah banyak tamu itu dari daerah Sabtu depan itu. Karena acaranya hari Minggu pagi jam 8 acara nikahnya, jam 11 acara resepsinya sampai jam 1 ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu